Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan saya Marceli Justia dari Stasiun Geopsika Ambon, peserta Diklat PMG Ahli tahun 2021. Sini saya akan memaparkan mengenai paper dari Li Jiahe, Guang Zhifeng, Li Jingzhifeng, Guohou, dan Xing Xiaowu mengenai Short Parameter and Sleep Distribution of the 2018 Magnitude Moment 7.5 Palu Indonesia Earthquake Estimate from Space-Based Geodesy. Outline yang akan kita bahas hari ini ada 4. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian data, metode, serta hasil dan diskusi. Pendahuluan dari paper ini sendiri adalah telah terjadinya gempa bumi dengan magnitudo momen 7,5 yang mengguncang kota Palu pada 28 September 2018 pukul 10:02 UTC. Untuk informasi gempa bumi ini sendiri adalah gempa besar yang menyebabkan tsunami yang berada di Kabupaten Donggala dengan epicenter berada di 0,59 derajat lintang selatan dan 119,94 derajat bujur timur pada kedalaman 12 km. Gempa ini sendiri berada 78 km utara dari kota Palu dengan arahan patahan strike slip. Selain itu, gempa ini diawali dengan gempa foreshock dengan kekuatan 6,1 kedalaman 28 yang terjadi 3 jam sebelum kejadian gempa. Gempa ini sendiri terjadi di Pulau Sulawesi, di mana Sulawesi ini merupakan wilayah triple junction yang merupakan akibat dari patahan Pasifik Filipina hingga Australia dan Eurasia. Hal ini menyebabkan daerah Sulawesi merupakan daerah dengan seismisitas yang tinggi. Kemudian apa yang dibahas tentang paper ini adalah pertama, dari hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kejadian gempa bumi 2018 ini merupakan kejadian yang terjadi di zona patahan Palu-Koro atau Palu-Koro Fault. Dapat dilihat pada gambar Palu-Koro Fault ditunjukkan oleh lingkaran berwarna kuning. Kemudian hasil penelitian seismologi menunjukkan tidak terdapat catatan gempa bumi besar dengan magnitudo lebih dari 7 sejak abad ke-19 yang disebabkan oleh PKF ini sendiri. Namun, hasil penelitian geologi menunjukkan bahwa PKF ini mengalami pergerakan 4 cm per tahunnya. Hal ini menjadi pertanyaan, bagaimana bisa zona dengan pergerakan cukup besar juga merupakan zona dengan tingkat seismisitas yang rendah. Kemudian hasil penelitian dari berbagai metode untuk kejadian gempa Palu 2018 ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang mencolok dari efek irisan selatan dari patahan kausatif dan barisan peninsula, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mendapatkan parameter sumber distribusi slip dari gempa ini menggunakan dataset yang ada. Solusi yang dapat digunakan adalah mengkombinasikan penurunan seismotektonik background dan satelit geodetik data atau INSAR dan data optik untuk mengestimasi distribusi slip patahan yang diperkenalkan oleh Shockley pada tahun 2019, dan kombinasi ini digunakan untuk mengetahui displacement koseismik dari permukaannya. Kemudian kita masuk outline yang kedua, yaitu data. Pada penelitian ini menggunakan peta bidang deformasi koseismik gempa bumi dari kenaikan model StreetMap dan penurunan gambar ScanSAR model ALOS-2. Data model dari ALOS-2 ini sendiri digunakan baik yang track ascending dan juga track descending-nya. Data ini digunakan untuk memetakan bidang deformasi gempa bumi. Kemudian data yang digunakan adalah data pada frekuensi C-band Sentinel-1 di area penelitian, dan untuk data ALOS-2-nya adalah data pada frekuensi L. Resolusi data satelit yang digunakan sendiri adalah satelit dengan resolusi 80 km. Kemudian untuk koreksi komponen fase topografinya digunakan DEM SRTM 90 meter. Berikut adalah tabel data satelit yang digunakan, baik ALOS-2 yang ascending dan descending dan Sentinel-2. Kemudian metode yang digunakan. Data ALOS-2 yang sudah dikumpulkan tadi diproses menggunakan perangkat lunak gamma yang diperkenalkan oleh Werner et al. Pada tahun 2001. Kemudian
data interferograms dengan resolusi 80 meter ini diubah ke fase topografi menggunakan data DEM SRTM 90 meter. Setelah itu, data itu difilter menggunakan filter Goldstein untuk mengurangi error dari data interferograms tersebut. Filter ini sendiri diperkenalkan oleh et al. Pada tahun 2008. Kemudian untuk daerah dengan gradien fase yang tinggi dan diskontinuitas segmen patah di sekitar area gempa, dilakukan pembagian interferogram menjadi 2 bagian. Kemudian dari pengukuran INSAR dan dilakukan pembukaan pada setiap bagian yang telah dibagi untuk melihat sejauh mana area deformasi dari kejadian gempa ini. Kemudian dilakukan geocode untuk merubah interferogram dari titik ke bentuk geografi menggunakan koordinat sistem MegaS 484. Karena adanya deformasi besar dan medan yang terjal, deformasi kosesmik INSAR di dekat hole rupture sendiri ini tidak teramati cukup baik, sehingga dilakukan perhitungan jarak dan batas akhir azimut untuk mengurangi dan menaikkan pasangan gambar menggunakan teknik STAR puzzle offset tracking dikenal oleh Troisi dan Su et al. Pada tahun 2002 dan 2018. Kemudian hampir semua estimasi offset yang digunakan adalah patch pencarian berbentuk persegi dengan spesifikasi sebagai berikut. Untuk gambar ALOS 2 street map digunakan jarak dan azimut dengan ukuran 50 kali 100 piksel atau sekitar 300 kali 200 meter. Kemudian untuk gambar ALOS 2 sekian besarnya digunakan jarak dan azimut 30 kali 140 piksel untuk gambar sekitar 400 kali 400 ukuran jendela. Kemudian untuk maintenance dari dua dataset ini digunakan offset dengan spasi piksel sekitar 50 meter. Estimasi ini dianggap memiliki jarak 5 piksel untuk azimut 10 piksel untuk gambar ALOS 2 street map dan setiap jarak 6 piksel dengan azimut 28 untuk gambar ALOS 2 sekian besar. Kemudian untuk melengkapi pengukuran bidang deformasi kosesmik pada pendera ini digunakan teknik korelasi oleh Prince et al. Atau korelasi subpiksel. Teknik ini menggunakan perangkat lunak dengan perangkat lunak kosikor yang menganggap deformasi horizontal di permukaan pada kejadian ini dengan gambar optikal Sentinel-2. Kemudian korelasi menggunakan ukuran 32 kali 32 piksel dengan step size 6 piksel yang terhubung dengan resolusi tanah sekitar 60 meter. Untuk mitigasi spesial temporal yang tidak sesuai dengan mas bidang deformasi horizontal 2D, dilakukan penutupan secara manual untuk extreme outliner SNR yang lebih kecil dari 0,9. Metode tersebut merupakan metode yang biasa digunakan dalam processing data INSAR sendiri. Kemudian hasil korelasi dari subpixel ini dapat dilihat pada gambar di samping yang menggambarkan secara jelas deformasi kosesmik dan stress patahan pada permukaan. Pada gambar 1, kemudian untuk gambar C dan D menunjukkan penurunan azimut pada ring offset ALOS 2. Untuk penampang E dan F sendiri adalah penampang displacement horizontal utara selatan dari gambar optik Sentinel-2, sedangkan yang F adalah penampang displacement horizontal utara selatan dari gambar optik Sentinel-2. Kemudian untuk menghapus triflex sepanjang arah jalur, distorsi sepanjang arah lintas jalur sendiri menggunakan metode dengan filter median A7/7 untuk mengurangi noise-nya. Didapat deformasi kosesmik 3D dan stress patahan pada permukaan. Untuk A, B, C, dan D ini menunjukkan ada komponen arah timur-barat, utara-selatan, kemudian displacement vertikal, dan ini untuk displacement horizontal yang ditunjukkan oleh gambar panah-panah berikut menunjukkan arah vektornya ke atas. Kemudian dalam metode ini digunakan uncertainty untuk estimasi area deformasi bidang terhadap perbedaan tinggi. Deformasi digunakan untuk mengasumsikan perhitungan secara independen. Uncertainty yang digunakan adalah uncertainty dari Feng dan Jinson pada tahun 2012. Yang dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian dalam mengoptimalkan parameter geometri dari Palu-Koropov atau PKF dilakukan diskolokasi displacement kosesmik pada gempa utama.
Kemudian estimasi best fitting parameter geometri dengan standar algoritma two-step linear Olufsen et al. Pada tahun 2016 dengan step-step sebagai berikut. Step 1 adalah menggunakan optimalisasi algoritma untuk mengetahui set parameter sumber dengan mengurangi misfit antara dua data observasi dan data prediksi dari displacement. Step kedua adalah dengan menggunakan inversi derivative based Levengood method untuk menyelesaikan solusi optimal dengan mengoptimalkan hasil dari step awalan tersebut. Gambar ini adalah gambar dari total slip, dan ini adalah strike slip dari daerah dan deep slip untuk bagian sampingnya. Kemudian untuk mengurangi ketidakpastian parameter patahan digunakan analisis error propagasi Monte Carlo dari Sambret and Mosegaard pada tahun 2002 dengan menambahkan Gaussian secara acak pada distribusi noise untuk memprediksi bidang patahan. Untuk verifikasi mode patahan sendiri digunakan prediksi displacement loss, jarak dan azimut offset dari penurunan dan kenaikan jalur yang terlihat bagus, baik itu prediksi maupun hasil observasi dari displacement in SAR loss dan SAR offset. Gempa ini terhadap zona seismik di sekitarnya atau zona seismik sekitarnya dilakukan perhitungan perubahan kolom failure stress atau CFS di dekat patahan setelah gempa utama terjadi di kedalaman antara 0 sampai 24 km. Kolom failure stress ini sendiri digunakan model slip based fitting dengan asumsi koefisien efektif sekitar 0,4 dengan shear modulus 30 dpa. Kemudian hasil geometri patahan dan lokasi penerima didapatkan dari Bialet et al. Kemudian hasil data dia pada gambar berikut menunjukkan adanya penurunan stres di daerah Palu Koropol sekitar -1 bar, namun malah terjadi kenaikan di sekitarnya. Kemudian hasil pada penelitian ini adalah didapat geometri sumber dan parameter kinematik dari gempa Palu dengan magnitudo 7,5 menggunakan INSAR dan optical dataset. Dengan highlight sebagai berikut. Pertama, parameter slip gempa buminya adalah dominan untuk left lateral strike slip dengan minor normal dan gerakan di slip. Kemudian left lateral slip ini berkonsentrasi di dekat latitude 1 derajat lintang selatan, sekitar 14 km selatan garis pantai Kota Palu, dan diperpanjang hingga ke kedalaman 10 km. Kemudian highlight kedua adalah terdapat patahan yang ditemukan di utara Kota Palu dengan memanjang 60 km ke utaranya, dan ditemukan juga normal slip dengan signifikan sekitar 4,4 meter. Kemudian hal yang ketiga adalah gempa ini berdampak kuat dengan perubahan stres di sekitar patahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa patahan Palu ini mengalami perubahan stres positif pada patahan tengah, namun perubahan negatif justru terjadi di sekitar patahan Palu, sehingga hal yang keempatnya adalah menunjukkan bahwa beberapa patahan utama di area timur laut Kota Palu itu meningkatkan kemungkinan untuk memicu kejadian gempa besar di masa depan. Berikut adalah referensi yang digunakan dalam paper ini. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin tanya, Mbak Marcel. Iya, Pak. Tadi kan disebutkan ya bahwa satelitnya itu track-nya ascending dan descending ya? Oh iya, Pak. Nah, itu maksudnya apa ya? Sama tadi ada juga ya datanya itu C-band sama L-band itu maksudnya apa juga? Mohon diterangin ya. Terima kasih. Siap, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin. Untuk data sendiri, maksudnya track ascending dan descending di sini adalah untuk data satelit sendiri itu, satelit sendiri kan bergerak secara teratur. Kemudian pada saat satelit itu bergerak pada posisi naik dari selatan ke utara, nah itu disebut ascending. Sedangkan kebalikannya ketika satelitnya bergerak secara keterbalikannya atau utara selatan, maka disebut data descending. Sedangkan untuk data C-band dan L-band sendiri, ini kan adalah data gelombang elektromagnetik. Data gelombang elektromagnetik ini kan memiliki panjang gelombang yang frekuensinya masing-masing. Nah, C-band sendiri adalah data sinyal elektromagnetik dengan frekuensi 4-8 GHz dengan panjang gelombang kalau 7,5
sampai 3,8 cm, sedangkan untuk L-band sendiri merupakan sinyal dengan frekuensi 1 sampai 26 GHz sampai 2 GHz dengan panjang gelombang 30 sampai 15 cm. Mohon izin Pak, apakah sudah jelas untuk jawabannya? Iya, terima kasih sudah sangat jelas Mbak Marcel. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Mohon izin, ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah cukup?